Betapa dekatnya hidupmu dengan karma. Hukum karma adalah bagian daripada alam, dan itu pasti akan terjadi dengan cara cepat ataupun lambat. Di dalam Islam ini sudah menjadi hukum sunnatullah. Ada sebab, pasti ada akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Tanpa kamu menyadarinya, betapa dekatnya hidup kita ini dengan mata rantai karma. Mata rantai karma adalah hukum alam, dan itu sudah menjadi satu hukum sunnatullah. Ada sebabnya, pasti juga akan ada akibatnya. Kita bisa melihat ketika seekor burung hidup, dia memakan semut. Dan ketika burung itu mati, semutlah yang akan memakannya. Bahkan, satu pohon bisa menghasilkan ribuan korek api. Tetapi hanya perlu satu batang korek api untuk membakar ribuan pohon. Keadaan bisa berubah kapan saja. Makanya jangan memandang rendah siapapun. Jangan memikirkan untuk membalas dendam. Biarkan mereka yang menyakiti dirimu. Maafkan dan bersabarlah. Dan jika kamu dapat bertahan dengan posisi ini, semesta sendiri yang akan memperlihatkan keajaibannya kepadamu. Kamu hanya perlu fokus pada pembelajaran dirimu sendiri. Kamu akan terus tumbuh. Kamu akan mengakui bahwa kamu tidak akan menghormati seseorang yang tidak menghormatimu. Tetapi dari sinilah kamu menemukan sebuah ego. Itu hanya cara halusmu untuk menyombongkan dirimu sendiri. Saudaraku, sang sejati. Orang lain tahu bahwa tawamu adalah wujud bahagiamu. Dan diammu itu terlihat bahwa kamu sedang tenang. Meskipun terkadang senyum dan tawa itu palsu. Kamu tidak bahagia dan tidak menunjukkan rasa kecewa, takut, cemas, dan gelisah yang benar-benar menjatuhkan mentalmu. Teruslah melanjutkan hidup dan lawanlah semua keterpurukanmu. Sehingga kamu tidak menyadari bahwa semua itu untuk mengajarkan bahwa hidup ini adalah perjalanan satu arah dan selalu saja ada rintangan yang akan menghalanginya. Saat-saat tersulit dalam hidup adalah cerminan hidupmu sendiri. Jika saat senang, kamu lupa pada orang lain, maka ketika kamu dalam keadaan sulit, tidak akan ada seorang pun yang akan menolongmu. Karena begitulah karma. Kamu berhutang kehidupan dari setiap keburukan untuk dirimu sendiri. Jadi jangan salahkan dia atau siapapun. Jika suatu saat nanti goresan luka yang kau beri akhirnya menjadi milikmu sendiri. Hidup ini butuh masalah agar kita tahu bahwa kita memiliki kekuatan. Hidup ini butuh sebuah pengorbanan agar kita tahu bahwa hidup kita ini sangat berarti. Hidup ini juga butuh air mata agar kita tahu cara untuk merendahkan diri. Butuh dicela agar kita tahu cara untuk menjaga diri. Serta butuh tertawa dan tersenyum agar kita tahu apa itu rasanya bersyukur. Walaupun pada akhirnya nanti kita hanya bisa ikhlas untuk menerima apapun yang Allah berikan. Karena itulah yang menjadi pilihan terbaik. Meski terkadang penuh dengan air mata.
Karena memang tidak ada kehidupan yang tanpa masalah dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Tetaplah semangat, jalanmu masih sangat panjang. Semua ada waktunya. Yang menghina akan terhina, yang serakah akan kekurangan, dan yang dihina akan dimuliakan, dan yang bersyukur akan selalu berkecukupan. Rasa kecewa mengajarkan kita bahwa hidup ini tidaklah selalu mudah, berubah dan berpindah. Jadi berharaplah dengan sewajarnya, mencintailah dengan sewajarnya, dan berbahagialah dengan sewajarnya. Sebab esok hari tidak ada yang pasti. Entah keadaannya sebaik hari ini atau mungkin sebaliknya. Di saat sulit, kita begitu mengharap kemudahan. Namun di saat mudah, kita sering kali lalai. Jika kesulitan bisa datang kapan saja, hidup itu sudah tentu tidak akan pasti. Kadang naik, kadang juga turun. Kadang reward, kadang dipakai, terkadang juga terasingkan. Yang perlu disadari, bahwa ketika posisimu sedang melewatinya, jika belum bisa memberi, paling tidak jangan meminta. Sekecil apapun hasilnya, yang penting jerih payah sendiri. Meskipun tidak merubah keadaan, setidaknya berusaha untuk tidak merepotkan hidup orang lain. Berhentilah kamu duduk bersama dengan orang-orang yang berbicara buruk tentang orang lain. Karena ketika kau sendiri meninggalkan mereka, maka kamu sendirilah yang akan menjadi topik pembicaraan berikutnya. Dalam hidup ini, milikilah 3 prinsip utama. Pertama, belajarlah untuk memberi, seperti akar-akar yang tidak terlihat, tetapi memberi banyak manfaat. Kedua, belajarlah untuk bersabar, seperti seekor semut. Walaupun rumahnya sering hancur, tetapi dia tetap semangat untuk membuatnya lebih baik. Dan ketiga, jalani hidupmu sebagaimana mestinya, dan jangan pernah lupa daratan. Sebagai penutup, katakan hal positif ini pada dirimu sendiri setiap harinya. Hari Senin, saya memiliki segala hal yang dibutuhkan untuk membuat minggu ini menjadi luar biasa. Hari Selasa, pikiran positif dan kemakmuran mengalir dalam hidup saya hari ini. Hari Rabu, saya itu kuat dan saya indah luar dan dalam. Hari Kamis, saya belajar dari kesalahan dan menjadi lebih baik setiap harinya. Hari Jumat, saya bangga pada diri saya sendiri atas setiap hal kecil yang telah saya capai. Hari Sabtu, saya beristirahat tanpa rasa bersalah. Dan pada hari Minggu, saya siap menghadapi tantangan yang baru. Sekianlah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.